Salam dan bahagia. Saya akan melakukan praobservasi kepada Ibu Jenita Sembiring. Beliau adalah guru yang mengajar pada kompetensi keahlian agribisnis tanaman di SMK Negeri 1 Pagaran. Ibu Jenita Sembiring mengajar di kelas 11 agribisnis tanaman. Selamat pagi Ibu Jenita. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu? Sehat. Saat ini izinkan saya akan melakukan praobservasi kepada Ibu, khususnya di dalam pembelajaran Ibu di kelas ya Bu ya. Hari ini tanggal 4 Desember. Kemudian nanti Ibu akan membawakan salah satu mapel di kelas 11 agribisnis tanaman. Kalau boleh saya tahu Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan di kelas 11 Ibu? Ya Bu, untuk saat ini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu siswa mampu menyiapkan media tanam untuk pembibitan tanaman sayuran dan melakukan pembibitan tanaman sayuran. Itu Bu tujuan pembelajaran dalam pembelajaran saat ini. Boleh diulang sekali lagi Bu? Siswa mampu menyiapkan media tanam untuk pembibitan tanaman sayuran dan melakukan pembibitan tanaman sayuran. Baik Bu. Dari tujuan yang Ibu sudah sampaikan, area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa Bu? Kalau secara teori kami akan belajar tentang membuat berbagai bibit tanaman sayuran. Tetapi harapan kami tidak hanya sampai di situ Bu. Nanti dalam kegiatan selanjutnya yaitu dalam praktek, nanti diharapkan siswa ini memang benar-benar mampu untuk melakukan pembibitan. Dan ketika mereka sudah mampu melakukan pembibitan itu, tahap selanjutnya kami berharap bibit-bibit hasil dari karya siswa ini bisa dipasarkan atau kami jual di sekitar wilayah sekolah kita. Kemudian kalau bisa lebih luas lagi, paling tidak di Kecamatan Pagaran ini bibit itu bisa siap untuk kita pasarkan. Itulah rencana kami Bu untuk pengembangan dari tujuan pembelajaran yang telah kami susun. Oh, jadi bibitnya nanti dijual di sekolah dan kalau bisa nanti di lingkungan atau di luar sekolah gitu ya tadi ya Bu ya. Karena memang kan di sekitar sini para petani menjadi mata pencaharian yang utama. Jadi mungkin bisa membantu petani-petani tersebut untuk menyiapkan bibit-bibit yang lebih baik. Begitu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Yang ingin dicapai selain untuk membuat siswa di sekolah kita mampu untuk mengetahui pembelajarannya, selain itu juga kita bisa berpartisipasi untuk memajukan daerah sekitar kita ya Bu ya. Iya, begitu. Oke, baik Bu. Strategi yang akan Ibu lakukan nanti di dalam pencapaian tujuan ini seperti apa Bu? Dalam proses pembelajaran ini Bu, kami memilih strategi PBL atau Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi kami harapkan nanti dalam pembelajaran ini anak-anak itu menghasilkan satu karya proyek. Ya, proyeknya itulah yang kami harapkan tadi, bibit-bibit yang siap untuk dijual. Jadi strategi yang sudah kami susun Bu untuk sementara ini, yang pertama itu siswa ini nanti kami bagi dalam beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu misalnya sekitar 4 atau 5 orang. Nah, setelah itu dalam proyek ini kami akan menyiapkan benihnya sendiri. Benih ini kami pilih dari indukan tanaman yang bagus, kemudian yang siap untuk dijadikan, yang memang benar-benar siap bisa dijadikan benih. Jadi Bu, di sini memang untuk saat ini produk yang masih kami andalkan itu adalah cabai merah dan cabai rawit. Itulah yang selama ini banyak diminta sekitar masyarakat di sini. Nah, jadi setelah kami memilih
buah-buah cabai merah atau cabai rawit yang segar, yang bagus, yang memang benar-benar layak untuk dijadikan benih, kami proses secara langsung. Ini pun dilakukan oleh siswa-siswa kita, Bu. Mereka sendiri yang memproses, mulai dari membelah, kemudian mengorek atau menumbuk, kemudian menjemur, sampai kemudian benar-benar siap untuk menjadi benih. Setelah itu tahap selanjutnya kami akan menyediakan media pembibitan. Biasanya yang kami siapkan itu kompos, kemudian tanah dan pasir. Ya, kemudian kalau tanahnya kandungan pasirnya tinggi, berarti pasirnya bisa kami tiadakan. Kira-kira seperti itu ya, Bu. Kemudian setelah itu nanti setelah medianya tersedia, biasanya di sini kami menggunakan polybag plastik yang kecil, yang kemudian kami isi dengan media yang telah kami siapkan. Kemudian kami susun rapi di rak pembibitan yang memang selama ini sudah ada, yaitu greenhouse secara sederhana. Jadi greenhouse kita ini, Bu, sudah kita buat dalam bentuk tingkat 2. Per kotak itu bisa menampung sekitar 200 polybag. Nah, jadi nanti kita susun rapi di situ. Setelah tersusun rapi, kita siram sampai jenuh. Nah, kemudian 2 atau 3 hari selanjutnya kita masukkan benih-benih yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, setelah dia di situ, Bu, kita tutuplah, kita tutup untuk menjaga kelembabannya, supaya juga penguapannya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian setelah kurang lebih 1 minggu setelah mulai perkecambahan, plastik tadi kita buka. Nah, kemudian setelah itu kita hitung perkecambahannya, berapa persen kira-kira yang tumbuh. Nah, setelah itu, Bu, tahap selanjutnya kita lakukan pemeliharaan. Misalnya ketika dibutuhkan penyiraman, kita lakukan penyiraman. Kemudian kita lakukan juga pengendalian terhadap hama penyakit. Kita lakukan juga penyemprotan terhadap serangga-serangga ataupun keong atau siput yang datang, supaya tidak terjadi kerusakan pada bibit kita. Nah, itu yang kami lakukan, Bu. Setelah itu, setelah kurang lebih berumur sekitar 3 minggu ke atas, bibit kita itu sudah siap untuk dipasarkan. Puji Tuhan, sampai saat ini memang bibit yang kita hasilkan itu sudah laku di masyarakat. Pemesanan terhadap bibit-bibit kita ini sudah ada beberapa ribu yang dipesan. Seperti itu, Bu, proses pembelajaran yang kami harapkan akan kami laksanakan dalam pembelajaran ini. Seperti itu, Bu. Oke, sangat bagus ya, Bu ya. Dari apa yang sudah saya dengarkan tadi, sebenarnya ini sudah termasuk proyek rutin berarti yang udah Ibu lakukan ya. Sudah continue, Bu. Sudah continue ya, setiap semester. Iya ya, Bu ya. Tetapi tadi ada satu yang saya dengarkan, ini ada cabai merah dan cabai rawit. Berarti kalau bisa mungkin saya lihat ini, berarti pembelajarannya tadi kan strateginya PJBL. Dan kalau mungkin nanti kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lihat, berarti nanti Ibu mengarahkannya mungkin nanti ke produknya yang berbeda ya, Bu ya. Ada mungkin nanti siswanya dikelompokkan melakukan untuk pembibitan cabai merah, kemudian nanti ada yang untuk cabai rawit atau produk yang lain juga. Kadang ada juga pemesanan seperti tomat, seperti terong tauco. Nah, seperti itu kadang kalau ada pemesanan kami terima juga. Oke, terima kasih, Bu, atas waktunya. Sudah sangat banyak tadi waktu Ibu mungkin menjelaskan ini, dan mudah-mudahan bukan hanya sebatas rencana ini ya, Bu ya. Kita berharap nanti ini akan segera dilaksanakan dan selamat berproses. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi Bu JK. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, Ibu juga kan? Sehat puji Tuhan. Oke, izinkan saya untuk observasi hari ini ya Bu ya. Iya, Bu, silakan. Oke, silahkan Ibu melakukan pembelajaran seperti biasa ya Bu ya. Iya, iya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabar kalian, Nak? Sehat, Bu. Betul. Betul, Bu. Udah sarapan tadi? Udah, Bu. Oke, puji Tuhan ya, semua sehat-sehat. Hari ini kita melakukan pembelajaran melanjutkan dari materi kita sebelumnya, Nak. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang pembibitan. Jadi kemarin pembelajaran kita itu berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang membedakan
berdasarkan kelompoknya. Kemarin kan kelas ini udah Ibu bagi 4 kelompok ya. Ini kelompok berapa, Nak? Ini Kelompok 2, Bu. yang ini, Nak? Kelompok 3, Bu. Ini? Oke. Ibu tanya dulu. Kemarin kelompok 1 ini dimro apa komoditinya, Nak? Ini komoditi cabai rawit, Bu. Oke, cabai rawit. Si Bunga kelompok 2 komoditi apa, Nak? Cabai merah, Ibu. Cabai merah. Kelompok 3 si Dina apa, Nak? Cabai merah, Ibu. Cabai merah. Si Joel kelompok 4, Nak? Cabai rawit, Bu. Cabai rawit. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran pembibitan dengan komoditi yang berbeda. Nah, hari ini tujuan pembelajaran itu kita mau melihat sejauh mana persentase pertumbuhan dari benih-benih yang kalian tanam itu. Ini Ibu lihat, puji Tuhan ya, Nak ya, banyak yang tumbuh. Terutama kelompok di sini nih. Mungkin kemarin dengan penuh senyum ini ya menanamnya ya, Nak ya. Jadi tanamannya pun mekar semua ini hari ini ya. Oke lah. Tetapi yang Ibu lihat sedikit ada masalah ini di kelompok 1 ini. Kebetulan jagoan semua ini ya, laki-laki semua ya, Nak ya. Ya, jadi bukan masalah, bukan berarti kalau nggak tumbuh itu nilainya lebih rendah, bukan seperti itu ya, Nak. Tapi kita mau melihat solusinya nanti kenapa, atau akar masalahnya itu kenapa. Kalau misalnya Ibu tanya ini si Gabriel, kira-kira Gabriel kenapa kemarin banyak nggak tumbuh ini, Nak? Satu aja penyebabnya mungkin apa, Nak? Kurang senyum. Oh. Oke, bisa lah. Secara psikologis memang tanaman itu, Nak, ketika kita menyentuh tanaman kita harus sukacita ya. Tapi nanti mungkin kita akan kaji lagi lebih dekat lagi kira-kira penyebabnya itu apa. Jadi nanti bukan hanya untuk kelompok 1 ya. Kita lihat dulu ini semua sampai ke ujung sini. Bagaimana ini si tanam-tanamannya ini si Bunga ini, si cantik ini. Senyum dulu kau, Bunga. Ada si Bunga, si Piko. Halo Piko. Ibu. Si Parlin, si Arnoldus ya. Nah, jadi kita lihat satu-satu ini. Si Piko dulu lah. Coba lihat dulu, Nak. Kira-kira banyak yang tumbuh yang kau kerjakan ini. Agak lumayan lah memangnya, walaupun ada satu-satu polybag yang tidak tumbuh ini ya, Piko ya. Ada yang tidak tumbuh, tapi secara merata udah lihat. Ini si Parlin. Nah, kita lihat dulu kelompok cabai rawit. Nah, kira-kira berapa yang tumbuh, Parlin? Coba hitung dulu, Nak. 8. Hanya 8 ya, mungkin dari sekitar berapa semua ini, Nak? 120 hanya 8, memang rendah sekali ya. Itulah nanti mau kita lihat juga kelompok yang lain juga seperti itu. Ada si Joshua itu yang di belakang. Mana Joshua? Kau lebih banyak gulmanya, Ibu lihat ini. Bersihkan ya, sekalian dibersihkan gulmanya ya, Nak. Bisa minjam. Tapi bisa saja memang nanti belakangan tumbuhnya, karena tidak semua bibit itu atau benih itu serentak pertumbuhannya ya. Nah, kemudian kelompok ke sana lah kita dulu. Kita lihat dulu kelompok 3. Ini tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada si Anissa, si Dina. Ini. Si Dina, si Hitam Manis, si Anissa, si Willy. Nih, kita lihat dulu ya hasil dari kerja kelompok ini, kelompok 3. Wah, lumayan ya. Coba kita perhatikan yang persentase yang tumbuh ini kira-kira berapa, Anissa? Semuanya nak tumbuh? Hampir semua, Ibu. Iya, hampir semua. Ibu lihat juga kalau dipetakan ini ada 90% ini tumbuh ya. Berarti sudah bagus. Mungkin nanti tinggal tingkat pemeliharaannya, ya. Kemudian kita ke sini lagi nih, ada si Bangkit, jagoan kita. Kalau Bangkit, bagaimana persennya, Nak? Tumbuh semua, Ibu. Tumbuh semua. Ya, Bu. Tapi Tapi ada. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada yang mati. Iya, ada memang satu-satu ya yang tidak tumbuh ya, Nak ya. Nggak apa-apa, biasa itu. Ini ada si Debbie, ada si Rinia. Halo Rinia. Iya, ini juga si Rinia. Mungkin sekitar 60% ya Rinia ya. Oke. Ini yang di ujung juga banyak. Siapa di sini?
Ivana. Nih si Ivana. Kayak mana hasilnya nak? Kalau kau hitung kira-kira berapa persen Ivana? Sekitar 70, 75% ya nak ya. Oke udah bagus. Dibersihkan gulmanya ya. Ini untuk kelompok 4. Nih ini lumayan juga persentase pertumbuhannya ada sekitar berapa ini? 70%. Ada si Rohana. Halo. Sini nak. Mana senyumanmu? Aman. Nah, itu ada kelompok yang lain. Si Joel. Nih, si Joel sama si Jimmy. Bagaimana Jim? Persennya nak? Aman. Yalah. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya lebih bagus lagi ya. Nah, untuk selanjutnya kita kan punya masalah di sini ya. Permasalahannya apa? Tadi kelompok 1 lah yang paling terutama, cabai rawitnya itu nak banyak yang tidak tumbuh. Jadi nanti tugasnya bukan hanya untuk kelompok 1 ya, tapi juga untuk semuanya. Dicarilah dulu literasi, kira-kira apa penyebab cabai rawit itu tidak tumbuh. Misalnya 1, bibitnya sudah terlalu lama. Nah, iya kan Bunga? Iya, bibitnya sudah terlalu lama mungkin ya kan. Baru kemudian yang kedua, mungkin kemarin kurang disiram nak, apalagi musim kemarau sempat kering dia ya kan. Jadi terlambat berkecambahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti dicarilah solusinya, dicari permasalahannya itu, kemudian penyebabnya apa, kemudian cara mengatasinya bagaimana. Kira-kira seperti itu ya nak ya, supaya pembelajaran kita itu menjadi bermakna. Jadi kalau ada masalahnya kita selesaikan, kita cari jawabannya, supaya di praktek selanjutnya atau tugas selanjutnya kita bisa ke depannya sudah membuat bibit yang lebih bagus. Nah, jadi sesuai dengan rencana kita kemarin, nanti bibit ini nanti akan diapakan, Dina? Ditanam. Iya, ditanam kan? Di mana rencananya ditanam? Di lahan. Oh iya. Jadi karena sekolah kita memang punya lahan nak, jadi memang rencananya nanti ini sebagian kita tanam, sebagian nanti kalau tidak habis bisa kita jual, ya. Nah, jadi nanti lahan yang akan digunakan itu ada di luar sana. Nah, coba kita lihat dulu ya, lahan untuk menanam bibit ini tadi itu nanti akan kita tanam di sini. Sudah kita persiapkan lahannya, sudah dipasang mulsa, sudah dilobangi, dan kurang lebih 2 minggu lagi nanti akan ditanam. Nah, inilah hasil karya dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Pagaran, jurusan Agribisnis Tanaman. Ya, itulah siswa-siswa semuanya yang penuh semangat. Oke, nah inilah siswa-siswanya nanti yang akan melakukannya. Jadi semangat ya nak. Oke, nah begitulah pembelajaran kita saat ini di greenhouse. Ada pertanyaan nak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, udah paham semuanya? Ya, artinya di luar kegiatan ini pun bisa ditanya ibu kalau ada pertanyaannya. Nah, oke. Untuk saat ini ibu ucapkan terima kasih atas perhatian siswa-siswa kami semuanya, dan jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan. Oke? Oke. Selamat pagi. Oke. Makasih ya Bu JK. Maaf sudah mengganggu waktunya tadi selama pembelajaran Ibu. Saya ada di sini. Tidak apa-apa Bu, saya juga merasa sangat senang sekali Ibu mau berkunjung ke tempat kami ini, sekaligus memberikan arahan dan bimbingan juga bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya juga Bu semakin paham. Jadi terima kasih juga atas waktu Ibu juga, atas bimbingannya selama ini. Semoga Ibu juga makin sukses ke depannya Bu. Oke, doa yang sama untuk kalian juga. Ibu sukses, anak didiknya sukses, produknya juga sukses ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Oke, banyak. terima Sampai kasih. Berjumpa Sampai kembali. jumpa di lain kesempatan. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih. Ini kita akan melakukan praobservasi bersama Ibu pendamping saya, Ibu Indrawati Gultong, yang datang jauh-jauh dari Tarupung sana untuk melakukan pendampingan kepada saya.
Oke. Bagaimana kabarnya Bu Jeka? Kabar baik Bu. Oke, sehat. Makasih. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan observasi? Tadi kami dengan siswa merasa sangat senang sekali ketika Ibu melakukan observasi ke lahan praktek tempat pembibitan kami. Kami merasa sangat surprise lah, dan juga merasa senang dengan apa yang Ibu lakukan, memberikan dukungan kepada kami dalam melakukan pembelajaran praktek. Begitu juga perasaan siswa Ibu tadi ya? Iya. Kira-kira apa yang bisa mereka rasakan tadi saat pembelajaran Ibu berlangsung tadi? Iya, hari ini memang kami tadi praktek pembibitan di greenhouse, dan mereka sangat senang sekali karena mereka bisa mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari selama ini secara teori di dalam ruangan kelas, tapi hari ini mereka dapat mempraktekkan langsung. Dan juga lebih senang lagi mereka karena ketika praktek ini tadi kami memberikan kebebasan kepada mereka untuk membibitkan apa yang mereka inginkan. Jadi tadi ada beberapa kelompok, ada 4 kelompok kami bagi, dan mereka memilih, yang 2 kelompok memilih menanam bibit tanaman cabai merah, yang 2 kelompok lagi menanam bibit cabai rawit, seperti itu. Berarti Ibu sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus menyenangkan itu ya Bu ya? Ya, harapannya memang seperti itu supaya anak-anak itu merasa lebih mengeluarkan ide kreatifnya lah, apa yang di benak mereka. Mungkin mereka ingin nantinya menanam cabai rawit di rumah atau cabai merah, mereka udah bisa langsung mempraktekkan sendiri. Ya, berarti mereka nikmati lah gitu ya pembelajaran itu ya Bu ya. Ada tadi yang nanam cabai rawit, ada yang cabai merah, dan itu Ibu bilang tadi sesuai dengan apa yang mereka senangi ya, yang mereka inginkan ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu, ini kan mereka sudah melakukan pembibitan tadi. Rencana tindak lanjut untuk pembibitan ini kira-kira seperti apa Bu? Iya, biasanya kami karena kebetulan di samping greenhouse itu ada lahan langsung, jadi biasanya kami apa yang kami bibitkan di greenhouse langsung nanti mereka tanam di lapangan. Jadi harapan kami nanti yang sudah kami bibitkan ini nanti kami bagi kelompok lagi, beberapa kelompok menanam cabai merah, beberapa kelompok menanam cabai rawit. Nah, dan biasanya kalau bibit itu tidak habis dipakai, bibit itu kami pasarkan atau kami jual ke masyarakat di sekitar sini, seperti itu Bu. Bagus juga ya Bu ya prospeknya ya. Sekaligus mereka belajar untuk varietas yang berbeda, juga nanti bisa juga sekaligus mereka belajar pemasaran gitu ya Bu ya, berarti masuk kewirausahaannya ya Bu ya. Karena memang di sini kan itu pada umumnya petani hortikultura, jadi memang permintaan untuk bibit itu makin meningkat lah Bu. Jadi memang anak-anak ini bisa memasarkannya. Jadi harapan kami nanti kalaupun bukan hanya di sekolah, harapan kedepannya mereka bisa mempraktekkannya di rumah, paling tidak untuk ditanam oleh orang tua mereka atau mereka sendiri. Tapi kalau mereka bisa mengembangkannya sampai dijual lagi, wah tentu kami sangat senang sekali Bu. Itulah harapan kami untuk ke depannya nanti. Sepanjang tadi Ibu melakukan pembelajaran Ibu, walaupun bentuknya praktek tadi, kira-kira masih ada nggak yang masih kurang perasaan Ibu? Apakah dia dari segi sarananya, apakah kesiapan siswanya atau apa gitu? Iya, memang ketersediaan sarana memang terbatas, tapi bisa kita maksimalkan pemakaiannya karena memang untuk pembibitan ini sarananya tidak terlalu rumit lah, misalnya polybag, itu tanah itu masih bisa kita kondisikan. Tapi mungkin kadang anak-anak inilah untuk kekurangannya, mungkin ada yang kurang fokus seperti itu Bu. Jadi mungkin itulah untuk nanti diperbaiki lagi bagaimana supaya anak-anak ini menjadi lebih berminat lagi. Berarti ke depan Ibu masih punya tugas tanggung jawab ini, bagaimana menggait peserta didik ini biar benar-benar lebih semangat lagi ya Bu ya, biar lebih bisa menikmati proses pembelajarannya ya Bu ya. Iya, benar Bu. Oke ya, itu guru yang mantap itu, berarti dia peduli dengan keadaan anak-anak ya Bu. Dan saya dengarkan tadi artinya sekalipun masih banyak kekurangan sarana mungkin,
tetapi Ibu sudah mampu memberdayakan potensi yang ada, memaksimalkan apa yang ada ya Bu ya. Oke, saya sangat senang mendengarkannya. Mudah-mudahan nanti Ibu ke depan lebih lagi memberikan yang terbaik bagi anak didik kita ya, demi kemajuan sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya. Oke, selamat berjuang terus ya Bu ya. Oke, saya doakan sukses terus ke depan. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat Ros dan tadi adalah praktek coaching dalam pembelajaran. Nah, di situ keduanya sudah tampak baik. Coachingnya sudah sangat yakin dalam memberikan pendapat. Begitu pula coach tidak terburu-buru, tidak ingin menjawab pertanyaan itu langsung, tetapi tetap memberi kesempatan kepada coaching. Jadi memang coachnya mantap dalam mendengarkan, karena teknik mendengar di situ sangat penting pada praktek coaching. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai alur praktek coaching, dan coaching juga mampu dengan nyaman memberikan pendapatnya untuk melengkapi dari pertanyaan dari si coach. Nah, untuk itu supaya lebih mantap lagi, boleh dilatih lagi praktek coaching apakah dengan siswa atau di keluarga atau apa saja boleh, pasti sesuai dengan tujuannya. Baiklah Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kapan-kapan kita boleh berjumpa kembali. Terima kasih.